semua, perkenalkan nama kakak Dea. Nama kakak Arin. Di sini kami sebagai mahasiswa gizi ingin memberikan edukasi kepada adik-adik semua. Tentang apa nih Kak Arin? Pentingnya gizi seimbang. Gizi tidak hanya mempengaruhi tinggi dan pendek serta gemuk dan kurusnya seseorang, tapi juga mempengaruhi banyak aspek kesehatan lainnya. Gizi adalah zat-zat pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh dapat berjalan sebagai mestinya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip atau pilar gizi seimbang. Manfaat gizi seimbang bagi adik-adik semua, tubuh itu jadi lebih sehat, terus fisik lebih aktif dan juga kuat, semangat dalam aktivitas. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang? Yang pertama ada faktor primer. Apabila susunan makanan anak tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya, akibat dari kurangnya penyediaan pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah dan sebagainya. Dan yang kedua ada faktor sekunder, yaitu meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai ke sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Kebutuhan zat gizi anak. Yang pertama, kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat ada yang mudah dicerna dan diserap tubuh dikenal dengan nama karbohidrat sederhana. Misalnya gula, sirup, minuman bersoda. Sementara karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna antara lain yaitu buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Karbohidrat ini dikenal dengan nama karbohidrat kompleks. Kedua, kebutuhan lemak. Lemak berguna sebagai salah satu zat pembentuk energi tubuh. Lemak dapat berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan sebagainya. 3. Kebutuhan protein. Protein selain digunakan untuk proses pertumbuhan anak, juga sebagai cadangan energi jika asupan energi terbatas atau kurang. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan atau berbagai olahannya. Misalnya daging merah, ikan, telur, susu, keju. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tanaman atau sebagai olahannya. Misalnya tahu, tempe, kacang kedelai. 4. Kebutuhan vitamin dan mineral. Anak usia dini membutuhkan vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup, karena sangat berhubungan dengan proses pertumbuhannya. Vitamin dapat mengatur metabolisme tubuh. Kekurangan vitamin dapat membuat tubuh kurang bertenaga dan mudah terserang penyakit. Mineral adalah zat anorganik yang walaupun dalam jumlah sedikit, namun sangat penting manfaatnya dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Akibat kekurangan mineral, antara lain bisa membuat anak sering pusing dan mudah lelah. Apa sih yang terjadi kalau adik-adik tidak mendapatkan gizi yang seimbang? Yang pertama adalah stunting, yang kedua badan menjadi kurus, dan yang ketiga terjadi obesitas. Mengerti adik-adik semua? Iya. Jadi adik-adik sudah tahu belum tentang pentingnya gizi seimbang? Sudah. Sekarang kita coba tanya jawab ya, buat mengetes sampai mana nih adik-adik tahu tentang gizi. Siap belum? Ya. Kita mulai pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya akan dikasih sama kakak Arin. Baik, pertanyaan pertamanya, mengapa kita perlu makan makanan yang sehat setiap hari adik-adik? Aku kak. Biar nggak lemes kalau lagi di sekolahan kak. Benar? Lagi? Bantu kak. Benar. Ada lagi? Biar konsen kak belajarnya. Oke, buat pertanyaan kedua, ada nggak di sini adik-adik yang nggak suka makan sayur? Aku. Kenapa kalian nggak suka? Gak enak. Pusing makannya. Ya. Ada nggak yang suka makan sayur di sini? Saya kak. Nah, pintar. Kenapa suka makan sayur? Soalnya kata mama sayur itu sehat dan bisa melancarkan BAB. Betul sekali. Pintar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi pagi adik-adik sarapan apa aja?
Saya Kak, makan roti sama telur. Oke, kalau Kalau kamu? aku makan Indomie sama telur Kak. Oke, kamu? Saya Kak, saya hari ini makan nasi, ayam, sayur, tempe sama susu. Oke. Saya nggak sarapan. Aku nasi goreng Kak. Kalau aku sereal, Kak. Oke. Wah, bervariasi sekali ya sarapan adik-adik hari ini. Tapi perlu diingat ya, sarapan yang baik itu seperti punyanya Zakia, karena zat gizinya lengkap. Jadi kalau udah pulang nanti, bilang sama mama papanya ya buat sarapan yang zat gizinya lengkap. Harus ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur sama buah. Oke? Oke Kak. Baik adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan juga semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, kakak-kakak izin pamit ya. Bye.